Shalom warga kerajaan, dalam masih ada episode buat bulan ini, Shepherding in Truth. Saya ingatkan dari yang pertama saya sampaikan, the truth adalah firman Tuhan. Dan the truth adalah seseorang. Waktu Pontius Pilatus tanya, what is truth? Dia salah tanya, dia bilang, who is truth? Dan Yesus berkata, I'm the truth. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dia adalah teladan. Bukan cuma Yesus gembala yang baik, dia adalah teladan yang terbaik. Karena itu bersyukur saudara, kita punya contoh Allah yang menjadi manusia, ya. Saudara, firman Allah mengatakan selanjutnya Yeskiel 34, kamu tidak lagi akan jadi jarahan bagi bangsa-bangsa lain dan binatang liar, gambar roh jahat. Tidak menerkam, kamu akan aman tentram, tidak dikejutkan oleh apapun. Salah satu yang paling luar biasa adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti saya katakan, hari ini mungkin cloudy and dark day. Mungkin belum dark ya, baru cloudy. Cloudy itu tidak tahu, kamu tidak bisa lihat ke depan. Tetapi jangan khawatir, boleh kabut yang gelap, ada gembala yang berjalan di depan kita. Just follow him. Ikuti dia saja. Dan ini rencana Tuhan, aku menjadikan mereka yang di gunung itu menjadi berkat. Ayat sebelumnya mengatakan demikian, aku menjadikan dan mencurahkan hujan. Apa tujuannya? Supaya kita bukan diberkati saja, tapi menjadi berkat. Nah sekarang dikatakan, ku jadikan taman kebahagiaan. Jadi kita tahu bagaimana pertama Tuhan itu menjadikan sebuah taman untuk dikelola. Tuhan tidak menciptakan padang belantara, padang gurun, semak duri, onak duri, nggak ada. Ketika Tuhan menciptakan so beautiful, dan Eden artinya pleasant, dan ini lebih dari pleasant. Di sini adalah a plant of renown, tanaman yang ternama, termasyur, terkenal. Itu yang rencana Tuhan buat gerejanya. Itu rencana Tuhan buat pengantinnya.
ternama, termasyur, terhormat. Luar biasa bukan? Dan tidak ada lagi yang menanggung noda yang timbulkan bangsa-bangsa. Dan ayatnya akan terakhir, mereka akan mengetahui. Kita akan mengenal Tuhan sebagaimana Dia seharusnya dikenal. Akulah gembala yang baik dan kamu domba-domba gembalaanku. Karena kita sadar Allah kita adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Bukan usaha kita untuk memelihara diri kita, tetapi usaha daripada Tuhan sendiri, janji daripada Tuhan. Kita punya perjanjian damai, kita punya covenant of peace dengan Dia. Karena itu saudara, proyeknya Tuhan adalah eklesia, gerejanya. I will build my ecclesia. Kalau saudara mengerti kita eklesia itu apa? Itu dewan kota yang memerintah bersama raja. Dipanggil keluar bukan cuma dari kegelapan, tapi dari warga negara kota itu dipilih orang-orang tertentu yang akan bersama-sama memerintah bersama Dia. Kalian jangan cukup cuma jadi warga negara, jadilah perwakilan kerajaan Kristus supaya hidupmu berarti. Waktu saya diberitahu saya tidak bisa punya anak, bumi ini rasanya ambles saudara. But God bukan cuma selamatkan saya, Jesus memberikan saya purpose in my life. Dan purpose-nya adalah menjadi berkat dan mendirikan sebuah taman kebahagiaan. Taman yang betul-betul terlama, terhormat. Saudara yang kasih, rencana Tuhan, saudara bukan cuma diselamatkan, tapi dijadikan seperti Dia. Dia menjadi putra sulung di dalam kerajaan ini. Bukan cuma putra satu-satunya. Kita tahu Nikodemus yang seorang ahli Taurat, nggak mengerti tentang kerajaan Allah. Kalau mata kita dibukakan, kita dalam satu kerajaan yang tak tergoncangkan. Let us rejoice, haleluya. Demikianlah saudara, ingatlah kita diberkati, diberikan hujan yang datangkan berkat untuk menjadi berkat, dan dijadikan taman kebahagiaan. Saya percaya gereja Tuhan adalah taman kebahagiaan itu, di mana semua orang berbahagia, bukan karena naik pangkat, bukan karena dapat menantu baik, tetapi karena Yesus. Tuhan berkati kita semua jadi teman kebahagiaan bersama dengan Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya suka melihat wajah yang tersenyum. Coba senyum dulu. Ya. Kita mau mengakhiri bulan ini dengan sukacita, dan di sepanjang bulan ini kita belajar tentang mengembalakan dalam kebenaran, dan hari ini juga kita masih belajar bagaimana mengembalakan kebenaran dalam kebenaran. Karena itu biarlah setiap kita dimanapun Tuhan percayakan, baik dalam keluarga, dalam dengan suara yang lebih keras, supaya telinga kita juga ikut mendengar. 3, 2, 1. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sebab hari ini Engkau beri untuk kami boleh berkumpul di tempat ini, bersama-sama memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan.
Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di sorga. Engkau berkarya melawat setiap umat-Mu Tuhan. Hingga setiap kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, kami menemukan Kristus, kami berpesta dengan Sang Raja di tempat ini. Sebab Engkau Allah yang berdaulat. Karena itu Tuhan, kami mentabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Amin. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Dari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Oh, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Berlari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sebab kami mau bersukacita hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Amin. Janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan. Sebab Kaulah kekuatan kami. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu,
Kau sukacitaku, mulialah namamu. Kaulah sukacitaku, mulialah namamu. Oh Yesusku, hey, Yesusku, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Amin. Amin. Mari kita rayakan kasih-Nya, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari jemaat kita menari bagi Tuhan. La 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 la.
terima kasih Tuhan, sebab betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau satu-satunya sahabat yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Memandang wajah
benar Tuhan, satu-satunya hal yang sangat kami syukuri adalah tidak peduli dimanapun kami berada, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, tapi Tuhan tetap ada, setia bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau mengemburkan, menyiapkan tanah hati kami, baik yang menyampaikan ataupun yang mendengarkan. Biarlah benih firman-Mu itu dapat jatuh ke tanah hati kami yang subur, kemudian dapat bertumbuh dan berbuah, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Thank you tim, luar biasa sekali ya, tepuk tangan dulu buat kita punya generasi yang sudah melayani. Cek, oke, ada ya. Kita sudah sampai di penghujung bulan Mei, tidak terasa sudah masuk ke bulan Juni besok ya. So ini adalah minggu terakhir kita bahas tentang Shepherding in Truth. Subjudul saya pagi ini adalah menggembalakan di tengah dunia yang menyesatkan. Tapi sebelum saya masuk ke dalam bahan sharing saya ingin kita sama-sama melihat sebuah tayangan singkat. Ini adalah sebuah eksperimen sosial yang cukup terkenal dari National Geographic. Apakah sudah bisa ditayangkan, tim? Ada suaranya? Gak usah terlalu besar. Perhatikan dengan wanita yang berbaju ungu. Oke. So dia ini tidak sadar kalau dia sedang mengikuti sebuah eksperimen gitu ya. Dia datang, dia pikir dia ada dapat appointment gratis untuk cek mata. Tapi ketika dia duduk, tidak lama setiap bunyi pip, orang-orang lain berdiri. Awalnya dia bingung, tapi kemudian dia ikut. Nah, kita lihat apakah kalau sendiri dia akan tetap berdiri? Dan tetap berdiri, saudara-saudara. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Ini menarik ya, ada pasien baru yang datang yang tidak tahu aturan yang tadi itu. Bunyi lagi bip. Si laki-lakinya ini perempuan ngapain gitu ya? Kenapa lu berdiri? Nggak tahu, tadi semua orang melakukannya, jadi kayaknya harusnya seperti itu. Oh gitu. Bip. Oke. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients Ada arrived. pasien baru lagi. Oke. And slowly but surely, Another pasien baru. Ini apa-apaan ya? what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Oke, Pennsylvania. berhenti dulu. Thank you. Sampai di situ saja. Kalau Bapak Ibu di posisi seperti itu, kira-kira akan melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Ada yang bilang tidak, angkat tangan. Melakukan hal yang sama atau tidak? Ya. Ya kan? Waktu di interview terakhir ditanya, kenapa kamu ikutan berdiri?
Soalnya kalau nggak berdiri nggak enak rasanya. Karena semua yang lain berdiri, aku jadi aneh sendiri. Jadi ketika aku berdiri, barulah rasa lebih enak. Karena sama seperti yang lain. Walaupun kalau Bapak Ibu lihat dari wajahnya, sebetulnya apa sih ini sebetulnya gitu ya. Dan ternyata dari dia, yang lain juga sama seperti itu. Ngikut lagi gitu ya. Nah ini kalau dalam psikologi bilangnya adalah konformitas sosial. Dan kita diciptakan Tuhan dengan konformitas sosial ini. Karena Tuhan mau kita hidup berkomunitas gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang negatif sebetulnya. Tapi dunia menggunakan cara ini. Kalau tadi dilihat apakah si perempuan itu dipaksa, ditodongkan, berdiri. Atau kalau kamu nggak berdiri kamu memalukan. Enggak kan? Enggak ada. Dia tidak dipaksa. Dia melakukannya dengan sukarela. Karena semua orang lain di dalam ruangan itu berdiri. Kalau nggak bikin aku jadi rasa aneh. Kalau ikut, aku merasa it's right, kayaknya benar nih. Karena semua orang melakukannya. Okay? So hari ini sebetulnya sadar atau tidak, kita tuh semua lagi hidup di dalam ruang tunggu yang besar banget, yang namanya dunia. Setiap ada beep, itu muncul dari mana? Sosial media, tren gaya hidup, ya kan? Scrolling, nanti kadang-kadang nih lagi ibadah juga tiba-tiba Tokopedia, Shopee. Terus munculnya apa di sana? Tren-tren apa aja yang baru? Ayo kecepetan. Apa kalimat-kalimatnya biasanya? Gajian, lagi harga turun gitu ya. Ada flash sale dan yang lain-lain. Media, setiap kali kita scrolling, berapa banyak iklan yang muncul. Yang tanpa sadar membuat kita ikut-ikutan. Dunia mendesak kita untuk ikut berdiri, untuk ikut berjalan dengan caranya dunia, karena semua orang tuh juga melakukannya. So it's normal. Nah, melihat realita ini, mari kita jujur dan bertanya. Saya punya pertanyaan pertama di pagi hari ini. Jawab sendiri aja di dalam hati. Kemanakah sebenarnya arah yang sedang kita ikuti dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar memilihnya berdasarkan firman Tuhan, ataukah kita sebenarnya sedang mengikuti arus dunia? Jangan-jangan banyak keputusan kita, cara kita mencari uang, cara kita memperlakukan sesama, cara kita mendidik anak, sebenarnya bukan pilihan sadar. Tapi karena kita hanyut dengan arus mayoritas. Padahal Alkitab mengingatkan kita dalam Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. So dunia itu nggak tuntut kita untuk tiba-tiba jadi villain, jadi orang jahat gitu ya. Enggak. Dunia nggak bikin kita tuh langsung jadi orang jahat supaya kita terhilang dari Tuhan. Tapi dunia hanya perlu bikin kita ikut-ikutan. Tampilin jalan-jalan yang disangka lurus supaya kita ikut di sana. Jalan-jalan yang kelihatannya baik, tren-tren yang kelihatannya baik, kelihatannya normal. Padahal sebetulnya esensinya menjauhkan kita dari Tuhan. Sejauh ini bisa menerimanya? Oke ya, bisa agree di sini ya. So untuk menjawab tantangan ini, makanya jadi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kan nggak ada yang baru gitu ya. Yang sekarang ada, dulu pernah ada. Nah, kejadian ini juga dari dulu sudah ada. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus mengingatnya gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Nah, izinkan saya membaca dari Amplified
tapi yang classic edition, karena di dalam amplified edition ini dia lebih detail gitu ya. Tapi udah saya Indonesiakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan zaman ini, dibentuk mengikuti dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan luarnya yang dangkal. Tetapi ubahlah dirimu, ubahlah wujudmu oleh pembaruan seluruh budimu. Ingat hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, oke? So, pembaruan seluruh budimu melalui nilai-nilai dan sikapmu yang baru, sehingga kamu dapat membuktikan bagi dirimu sendiri apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Bahkan hal yang baik, yang berkenan dan sempurna di matanya, di mata Tuhan bagi kita. Ayatnya sama, tapi lebih detail. Ya. Dalam bahasa aslinya, kata jangan menjadi serupa itu menggunakan kata, susah banget nih, siskematiseste. Ya. Semoga tidak salah. Oke, so bisa dibaca siske atau dibaca suske. Yang artinya jangan biarkan dirimu dicetak atau dibentuk oleh rupa yang luar yang sifatnya sementara, dangkal, dan terus berubah. Ya. So, kata ini berarti dunia tidak lagi mencekik Bapak Ibu, memaksakan masuk, enggak. Tapi dia create, dia menciptakan tekanan-tekanan halus, dia menciptakan lingkungan-lingkungan seperti yang tadi, supaya kita perlahan-lahan yang masuk ke dalamnya. Nah, tadi kan kita suka nyalain si jahat gitu ya. Actually kita masuk ke dalam pergumulan, penderitaan, dan lain-lain, kita sendiri yang bawa ke sana. Dan kita sendiri yang masuk. Saya dibilang jangan biarkan dirimu dicetak atau dibentuk dari lupa luar. Bukan paksaan dari luar. Ada tekanannya, dibuat supaya kita merasa tidak nyaman, dibuat supaya kita merasa kayaknya aneh sendiri nih. Akhirnya kita yang masuk ke dalam cetakan tersebut. Nah, setiap hari dunia itu juga membunyikan bip. Bipnya ada di kepala kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di sekeliling kita gitu ya. Ada suara bip yang konsisten, yang selalu muncul. Bip yang pertama, capai lebih banyak, achieve more. Sejak kecil dunia ngajarin kita bahwa nilai seseorang itu diukur dari pencapaiannya. Nilai raportmu berapa? Kamu sekolahnya di kampus mana? Makanya zaman sekarang kalau aku bilang udah masuk UT aja nggak apa-apa, oke kok. Ih UT, ih Uncen, mesti Ciputra dong gitu ya. Benar kan? Kenyataannya tapi begitu. Tanpa kita sadar, kita lagi dicetak nih sama dunia. Nilai kita tergantung achievement kita. Nilai rapotnya berapa? Kampusnya mana? Kerja di perusahaan apa? Oh, aku kerjanya di BUMN. Jabatannya apa? Dilanjutin. Gajinya berapa? Rumahnya subsidi atau enggak? Mobilnya hybrid atau enggak? Terus kan? Jadi dunia mendikte kita bahwa jika kita tidak mencapai lebih banyak, kalau kita bukan siapa-siapa, nggak ada yang mau. Nggak layak buat dicintai. Kita kejar terus lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Karena secara nggak sadar kita lagi dipaksa sama dunia untuk berlomba-lomba. Menunjukkan siapa yang lebih banyak. Akhirnya kita jadi capek. Karena nggak peduli seberapa besar usaha kita, nggak akan pernah terasa cukup. Dulu gajinya 1 digit. Nanti kalau udah 2 digit happy. Buktinya happy nggak? Enggak. Pengen lagi, pengen more.
selalu merasa ada yang kosong. Sampai satu titik udah capek banget, udah gak kuat banget, kita udah lelah banget. Kita jadi terpuruk karena kita merasa apa? Aku tidak cukup, aku tidak akan pernah cukup, aku tidak layak, dan aku tidak berarti. Karena apa yang aku punya tidak sama dengan apa yang orang lain punya. Saya dengar ini dari anak-anak yang usia 20-an. Tanpa sadar dengan sosial media, mereka sibuk berambisi untuk punya uang banyak supaya bisa beli rumah pertama di usia 20. Kan gitu ya? Goal. Punya rumah pertama di usia 20, centang. Punya mobil pertama dengan hasil kantong sendiri, centang. Karena semua orang kasih naik yang seperti itu. Yang lagi gak punya mobil dan gak punya rumah sendiri, ini rasanya apa? Saya gagal. Tapi ternyata gak cuma di usia 20 kan? Berapapun usia kita saat ini. Ketika kita toleh kiri kanan. Ketika kita lihat di sosial media kita. Kita merasa gak nyaman. Karena orang lain punya ini, aku enggak. Aku belum sampai yang seperti itu. Padahal sebenarnya memang Tuhan menciptakan satu ruang kosong di dalam diri kita. Yang cuman bisa diisi oleh Tuhan. Barulah terasa penuh. Tapi dunia membuat kita mengejar sesuatu yang lain untuk mengisi kekosongan itu. Sampai kapanpun, kalau orang Ambon suka bilang, sampai ayam tumbuh gigi. Tidak akan pernah rasa puas. Yang kedua, pastikan orang lain harus tahu. Make it known. Kalau di keluarga saya ada lagu kebangsaan yang selalu papa saya nyanyikan. Kalau anak-anak kecil mulai makan puji gitu, terus dia akan nyanyi, semua orang harus tahu, gitu ya. Itu menjadi jokes di dalam keluarga. Tapi itu kenyataannya, betul ya? Ambisi aja nggak cukup. Dunia mau kita harus terlihat. Terlihat sukses, terlihat bahagia, terlihat produktif, terlihat diberkati. Kita menjadi haus akan validasi orang lain, tepuk tangan orang lain, berapa banyak like, berapa banyak jempol. Bapak Ibu kalau mau posting di Facebook, TikTok, Instagram, pernah posting yang begini nggak? Nggak pernah kan? Pasti akan foto yang bagus-bagus. Pilih dari 25 foto, cuman per satu kali posting ini. Untuk pilih satu. Everybody has to know apa yang saya kerjakan, apa yang saya dapat. Jadi dapat aja nggak cukup. Perlu diposting, perlu disuarakan. Semua orang harus tahu. Semua orang harus lihat itu. Kita akhirnya mulai jalanin hidup dengan satu mata ke depan, satu mata ke kaca. Susah tuh gimana ya? Juling tuh. Karena kita akan sibuk, kita akan bingung. Udah oke? Oh, untung saya udah gak ada rambut. Ini mau gini-gini udah gak bisa gitu kan ya. Modelnya kayak gini aja. Kita akan bingung bahwa apa yang kita tampilkan apakah sudah cukup, udah representable, bisa diterima atau tidak. Betul tidak Bapak Ibu? Tuh. Ini udah banyak yang ngantuk. Yang ngantuk angkat tangan. Cek dulu. Perlu berdiri joget-joget dulu? Enggak. Oke. Kalau ya saya minta tim balik lagi kita nyanyi satu lagu lagi. So kita akhirnya narasi hidupnya tuh bukan tentang Tuhan, bukan tentang love God, love people. Tapi narasi hidupnya tentang saya. How do I look? How do I achieve? Everything adalah tentang saya. Bip yang ketiga, suara yang ketiga. Tidak ada waktu untuk berhenti. No time to stop.
Ambisi butuh tindakan. Validasi butuh konten. Keduanya menuntut waktu. Seluruh waktu kita. Zaman sekarang kalau bisa santai-santai di rumah, minum kopi sore-sore hari, agak susah, betul ya? Zaman-zaman sekarang ini. Yang ada kalau saya dengar teman-teman saya, Tuhan ya baru sampai jam segini di rumah. Tinggal mandi terus naik tidur. Karena dunia membuat kita berlomba-lomba. Harus achieve more, harus tunjukin ke seluruh bangsa. There's no time. Akibatnya kita nggak punya lagi untuk waktu yang bisa duduk berdiam di kaki Tuhan. Tidak ada waktu untuk membangun hubungan yang mendalam dengan keluarga. Karena orang tuanya sibuk, nggak sempat ngobrol sama anaknya, nggak sempat me time sama anaknya. Atau kadang-kadang antara suami istri sendiri nggak punya waktu. Jiwa kita jadi gersang, jiwa kita jadi kayak kehabisan nafas. Sampai rumah udah, baterainya udah minus. Is it just me? Cuman saya kah? Yang kalau sampai rumah langsung udah lelah? Ataukah ini kenyataan kita di era sekarang? Teknologi udah semakin canggih, everything dibikin mudah gitu ya. Membersihkan rumah tinggal tekan tombol, nanti robot yang akan sedot debu-debu dan mengepel sekalian gitu ya. Tapi kita nggak tambah lebih relax, kita tambah lebih capek. Tambah lebih banyak kerjaannya. Tuntutannya semakin banyak. Betul Bapak Ibu? Saya tahu saya punya suara kecil, tapi apakah saya perlu berteriak-berteriak supaya Bapak Ibu tidak tidur? Oke, kita berdiri dulu deh. Berdiri sejenak. Yuks. Nah, asik kan berasa kayak seminar, nggak apa-apa lah sekali-sekali. Oke, yes, angkat tangan. Yes. Goyang-goyang dulu dikit, gerakan badannya. Sudah? Sudah nggak ngantuk? Oke, silakan duduk kembali. Ingat ya, kita konformitas loh. Aku jadi ngantuk loh, ikutan ngantuk Bapak Ibu. Oke, sampai mana tadi aku? Oke. Bibnya adalah there's no time to stop. Akhirnya kita kecapean. Kita hadir di hari Minggu, tapi kita ngantuk. Kita hadir di hari Minggu, lagi khotbah, pikiran kita udah agenda minggu depan nih apa aja nih. Betul tidak? Habis ini pulang makan bakso, ada abang bakso datang kan tidak ya? Sulama ini, kemarin absen gitu kan. Kita berdoa tapi kita nggak benar-benar tunggu jawaban Tuhan. Kita baca firman, masih rajin baca firman. Tapi baca firmannya tuh kayak sekedar buat centang aja. Oh, checklist. Habit tracker, baca Alkitab, sudah. Minum air, sudah gitu ya. Jadi kayak cuma daftar aja yang kita centang. Bapak tahu nggak? Tanpa sadar kita tuh kayak turis yang lagi ke mana? Ke Eropa sana, ketemu sumur ataupun kolam, lalu buang koin itu loh. Betul tuh? Datang di gereja, buang koin ke dalam sana, terus make a wish, berdoa lah, ketemu pulang. Nanti kapan Tuhan mau kasih jawabannya terserah. Betul kan tidak? Datang gereja, ikut ibadah, bayar persembahan, berdoa lagi, terus kita pulang. Sama kan? Kayak kita turis, buang koin, make a wish gitu ya, dapat jodoh gitu kan ya, uang banyak gitu. Tapi kita nggak tunggu kan, nggak tunggu jawabannya kan, kita udah pulang gitu. Kita tanpa sadar memperlakukan Tuhan seperti wishing well, sumur permintaan atau kolam jodoh gitu ya, tinggal dibuang aja satu koin, itu murah lagi, cuman koin kecil, terus sudah. Bukan kita sengaja, tapi memang kita dibuat oleh dunia ini sampai akhirnya there's no time, nggak ada waktu, semua serba cepet.
So 3 suara ini akan terus berbicara dalam kepala kita, akan muncul di dalam media sosial kita. Karena kita akan melihat orang kiri kanan itu melakukan hal yang sama. Akhirnya mulai rasa nggak aman. So dunia itu cuma menyajikan saja. Tapi memang lingkungannya agak tidak nyaman, lingkungannya banyak sekali orang yang yang melakukan hal yang sama supaya membuat kita tidak nyaman. Tapi ingat tadi kalau di Roma 12, sebetulnya bukan tekanan dari luar, bukan dipaksa dari luar, tapi dari dalam yang mengiyakan sendiri gitu ya. Shopee gitu. Ada ini. Perlu nggak? Enggak, kayaknya nggak perlu. Ih, kiri kanan pakai topeng ini, pakai topeng sukses, pakai topeng cantik, pakai topeng apa aja. Enggak aku nggak perlu Tapi dia muncul terus. Ada di situ. Selalu ada di situ. Nggak kemana-mana dia. Tapi kemudian kita lakukan apa? Everybody else pakai topeng. Aku polos-polos aja nih. Ini kurang oke. So, apa yang aku lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Karena aku jadi nggak kelihatan. Karena aku takut. Aku takut dikucilkan. Aku takut dibilang tidak sukses nih. Nggak laku nih gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau aku ikutan pakai topeng. Karena lebih nyaman pakai topeng ketika kita datang ke pesta topeng, betul ya? Dunia ini kan pesta topeng yang sangat besar. Jadi kalau datang tanpa topeng itu akan aneh banget. Akhirnya mau tidak mau, demi kenyamanan, demi rasa aman, demi diterima, aku pakai topeng. Topengnya ada di situ dari tadi. Dari saya khotbah kan udah ada ya. Udah ada. Tidak dipaksakan. Topeng ini nggak kayak dulu film apa ya dek? Yang The Mask. Yang main si Jim Carrey. Yang tiba-tiba topengnya nempel sendiri. Terus dia berubah gitu kan ya. Nggak kayak gitu. Ini kita yang ambil sendiri. Kita yang pakai sendiri. Karena kayak tadi, rasanya nyaman. Kita mulai sembunyikan identitas kita sebagai anak Tuhan. Tanpa sadar kita udah mulai pakai topeng keserakahan, topeng kepalsuan, topeng kompromi moral gitu kan. Supaya kelihatan sama kayak yang lain. Dunia nggak paksain. Tapi dunia bikin supaya bolak-balik ngeliat di situ. Buka Instagram muncul, buka TikTok muncul, buka Facebook muncul, buka YouTube dia muncul. Lihat ke teman sebelah, ada. Lihat sebelah lagi, ada. Lihat di sana, ada. Semuanya pakai. Kayaknya aku aneh sendiri. Kemarin saya ada klien, terus dia bilang ini, saya kan memang aneh sendiri, Kak. Daripada yang lain. Oke, boleh jelaskan anehmu apa? Saya suka baca, teman-teman lain saya nggak suka baca. Bayangkan, baca dianggap aneh. Sih, bagaimana dunia membuatnya kan? Kalau di luar sana, umur 17 masih virgin, masih perawan itu aneh. Minggu lalu saya lihat postingan. Saya itu bukan tipe orang yang bingung sama brand tertentu, enggak, gitu ya. Baju-baju juga kita nyarinya di factory outlet. Saya nggak peduli mereknya apa, saya peduli barang itu cocok sama saya atau enggak. Ya. Saya lebih memilih sesuatu itu yang fungsional. Untuk tas,
Saya nyaman dan happy dan puas dengan menggunakan satu tas yang memang dari Jepang, tapi harganya 400.000, 350.000. Bukan sesuatu yang heboh, enggak. Tapi fungsional, dia kuat. Dan karena saya suka bawa barang banyak, ada laptop lah, ada apa. Dia waktu dicangklong, ditaruh di bahu, itu tidak sakit. Oke. Mereknya mungkin nggak terkenal, karena aku nggak cari merek gitu. Tapi minggu lalu ketika salah satu temanku itu mempostingkan bahwa dia baru dapat tas dari suaminya. Tasnya brand tertentu. Begitu melihat, Bapak Ibu, tanpa sadar saya yang tidak peduli dengan merek, itu gini, apa saya perlu punya satu tas yang itu ya? Begitu muncul pikiran itu, terus muncul lagi pikiran lain. Barang? Kenapa harus? Kenapa harus punya tas yang itu? Ya mungkin supaya kelihatan profesional. Tadi suara bip 2 ya, supaya kelihatan profesional. Saya punya itu juga, harus pencapaian. Kan itu tas mahal. Satu kecil aja mengkali 4 juta loh Pak. Tapi sejujurnya saya tidak suka tas itu. Tasnya berat banget. Tidak ada isinya pun sudah berat. Bayangkan ya, saya tidak suka tas itu. Karena tas itu berat. Tapi tas itu ada merek. Merek itu bicara soal pencapaian. Tanpa sadar nih. Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya nggak suka tas itu. Saya nggak peduli dengan merek. Saya nggak mau cari tas yang jutaan. Saya mau cari tas yang di bawah 500.000 kalau bisa. Yang penting kuat, enak, fungsional. Itu saya. Tapi ketika saya melihat teman dan sebelumnya sudah ada iklan-iklan yang lain, muncul dengan tas itu, saya yang tidak suka tas itu, saya yang tidak peduli dengan brand itu, saya jadi berpikir begini, apa mungkin di sapung umur nih, saya perlu harus punya barang itu satu. Coba, dari mana itu? Saya tidak suka tasnya. Saya nggak peduli dengan brandnya. Tapi ketika ada yang posting, saya jadi pikir, mungkin saya perlu punya itu. Supaya terlihat profesional, supaya dilihat pantas. Memang sudah usianya, sudah sepantasnya ada barang itu. Karena barang itu dipakai oleh orang profesional. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana dunia itu mencetak kita tanpa kita sadari. Ini baru tas, belum yang lain. Bagaimana kita memperlakukan suami, bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita memperlakukan istri, betul tak tidak? Semua muncul di Instagram toh. Matius 7, 13, 14, kayaknya nggak ada di slide. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Oh ternyata ada. Kenapa jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas? Karena kalau lewat jalan itu nggak perlu susah-susah. Mau bawa topeng, silakan. Mau bawa ego, silakan. Mau bawa kesombongan, keserakahan, iri hati, dengki, bawa saja. Banyak-banyak. Dan ajak semua orang yang lain. Kalau lewat jalan yang sempit, nggak bisa. Menuntut pengorbanan. Yang kita bisa bawa cuma diri kita sendiri aja. Jam tangan, kacamata, jaket, semua lepas.
Dari debu kembalilah ke debu gitu ya. Jalan sempit itu butuh kita satu hal saja yang bisa dibawa. Salib. Itu saja. Sombong, cantik, pintar, kaya, rumah, mewah, tidak bisa dibawa. Makanya lebih banyak orang pilih apa? Jalan yang lebar. Yang semua orang bikin kok. Boleh bawa segala macam kekayaan. Nggak perlu susah-susah mau berubah, pembaharuan budi nggak perlu. Ya begini-begini sudah nih. Tapi Tuhan panggil kita buat lewat jalan yang sempit. Pilihlah hidup. Ada mati, ada hidup, pilih hidup. Please pilih hidup gitu ya. Kita harus nanggalin semua topeng, ego, rasa sakit hati, dendam gitu. Semua harus dibuang. Yang dibawa cuma salib. Kita harus bisa tegak berdiri di atas kebenaran. Walaupun mungkin kita satu-satunya yang lewat situ, bisa saja. Nah pertanyaannya bagaimana kita yang lemah ini bisa jalan di jalan yang sempit itu. Makanya muncul yang namanya Yehezkiel 34 ayat 16. Di tengah dunia yang penuh dengan nabi palsu, gembala palsu yang menyesatkan, Allah sendiri mendeklarasikan bagaimana dia akan datang dan mengembalakan umat-umatnya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana harusnya. So di dalam Yehezkiel 34, 16 ini ada dua bagian ya. Saya kasih warna biru dan juga warna hitam. So mengembalakan dalam kebenaran punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah kebenaran yang memulihkan, yaitu dengan kasih karunia, dengan grace gitu ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Nah untuk memahami ini, izinkan saya untuk cerita sedikit zaman waktu Tuhan Yesus hidup. So di zaman Alkitab, semua anak laki-laki Yahudi itu harus menjalani sistem pendidikan yang sangat terstruktur, ketat, dan sangat selektif. Jadi ketika anak-anak mereka berusia 6-10 tahun, harus belajar di yang namanya Bet Sefer, sekolah di sinagoga. Di sini mereka tidak hanya membaca Taurat, tapi harus menghafal seluruh kitab Musa, kata per kata. Tapi bukan sekedar hafalan. Dibilang bahwa Taurat dalam tradisi Yahudi itu disebut sebagai halakah, yang artinya cara berjalan. Jadi bukan aturan untuk diingat, tapi jalan hidup yang membentuk seluruh kebenaran. Lalu nanti waktu mereka di usia 10-14 tahun, mereka masuk lagi ke tahap selanjutnya namanya Bet Talmud. Belajar lebih dalam dan di sini seleksi itu terjadi. Yang pintar, yang bisa hafal, itu akan melanjutkan. Kalau yang tidak bisa hafal, tidak pintar, itu akan pulang kembali mengerjakan pekerjaan orang tuanya. Ya. Nah di usia 14-15 biasanya anak-anak yang pintar ini akan mendekati seorang rabi, kemudian bilang, saya boleh jadi murid kah? Gitu ya. Nah nanti rabinya akan melihat, orang ini bisa atau enggak. Kalau rabi ini percaya dan yakin anak ini bisa, maka dia akan bilang, leh akarai, ikutlah aku. Jadi anak ini akan ikut dengan si rabi, tinggal bersama-sama rabi, mengikuti jalan hidup si rabi ini. So, kalau anak-anak yang tereliminasi tadi, mereka akan pulang dengan cap yang invisible bahwa tidak cukup baik untuk menjadi seorang murid rabi. Makanya mereka pulang jadi pemungut cukai, nelayan, pengrajin, dan lain-lain. Nah, di Matius 4, pada suatu hari Yesus sebagai rabi yang agung itu datang, berjalan ke tepi pantai. Dia tidak ke sinagoga mencari murid-murid yang terbaik, tapi dia berjalan ke tepi pantai. Lalu menghampiri yang namanya Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, individu-individu ini mungkin sudah ditolak oleh sistem, betul ya?
Karena kalau mereka tidak ditolak oleh sistem, pada Yesus ikut rabi siapa begitu. Tapi karena mereka ternyata jadi nelayan, berarti mereka udah ditolak oleh sistem. Ketika Tuhan bertemu mereka, Tuhan mengucapkan, leh akarai, ikutlah aku. Kalau yang pertama tadi, murid yang akan datang ke rabi dan bilang boleh nggak jadi muridnya. Rabi akan scan, bisa, tidak bisa. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan sebagai rabi yang agung, sebagai gembala yang agung, datang mengunjungi murid-murid yang sudah tereliminasi ini. Dan bilang, leh akarai, ikut aku. Yang pertama murid yang harus datang ke guru. Ini gurunya yang datang ke murid. Makanya gak heran ketika Tuhan bilang ikutlah aku. Dong lepas dong pun jala-jala sama. Dong kasih tinggal dong pun Bapak. Langsung ikut Tuhan. Zaman aku kecil aku pikir mungkin ada power di dalam Tuhan terus magically kayak ikat kita terus kita harus ikut begitu ya. But it's not. Yes, ada power dalam suara Tuhan. Saya bayangkan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tertolak, tidak dianggap oleh dunia ini, lalu ada Tuhan yang datang baru Tuhan bilang gini, saya percaya kok bisa ikut saya. Mereka bisa lepas, mereka punya jala karena ada rabi yang agung yang percaya sama mereka. Di dunia, mereka nggak dipercaya, you nggak bisa. Pulang. Jadi nelayan, pelayan, pengrajin, apapun itu. Tapi Tuhan datang dan Tuhan nggak peduli. Kita seperti apa? I believe in you. Aku percaya kamu. Ikutlah. Ikutlah aku tuh, ikutlah cara hidup aku. Ikutlah bagaimana, next slide, bagaimana aku mencintai orang yang tidak dicintai. Ikutlah aku. Berjalan dengan cara aku berjalan. Merespon tekanan dengan cara aku merespon. Zaman saya remaja dulu ada satu movement namanya WWJD. Itu kalau udah pakai gelang ada tulis WWJD itu paling keren. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Saya pernah bertanya kepada teman saya, lagi bicara masalah, terus saya bilang ini, kalau Yesus yang ada di sini, what would Jesus do? Dan mereka ketawa. Ya itu kan Yesus. Come on. Leh akarai, ikutlah aku. Ikutlah cara aku berjalan. Ikutlah cara aku merespon. Ikutlah cara aku mencintai manusia. Itu bukan movement zaman dulu dan tidak berlaku sekarang. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi pertanyaan itu masih sangat sah. Apa yang Yesus lakukan kalau dia lagi di posisi ini? Betul Bapak Ibu? Bagian yang kedua dari kebenaran ini adalah kebenaran yang menjaga, kebenaran yang mengawasi. Serta yang gemuk dan kuat akan kuawasi, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. So mengembalakan dalam kebenaran bukan hanya kata-kata indah, kata-kata puk, kata-kata penghiburan gitu ya. Tapi harus ada keadilan, harus ada teguran. Domba yang gemuk dan kuat dalam Yehezkiel itu merujuk pada mereka yang sombong, yang udah sukses dengan cara-cara dunia gitu ya. Lalu menginjak-injak orang lain, menggunakan segala macam kesempatan, segala macam cara untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Itu adalah cara-cara yang dunia ajarkan. Makanya Tuhan bilang akan diawasi. Kalau bahasa yang lain bilang akan dibinasakan. Kalau di terjemahan baru yang biasa, yang pertama dibilang bahwa kulindungi. Tapi sebetulnya akan kuawasi. Kalau mereka melenceng, akan aku tegur.
Karena kasih tanpa kebenaran itu menyesatkan, betul ya? Kasih tanpa kebenaran itu munafik. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau jujur, zaman-zaman sekarang ini orang sukanya dapat khotbah yang enak loh. Kalau dapat khotbah yang pahit, yang susah untuk ditelan, yang harus membedah hati itu nggak enak. Kalau di Rock Jayapura kita nggak pernah kasih tahu siapa yang akan khotbah minggu depan, karena kita mau jemaat datang dan menyiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dari siapapun yang hadir. Oke? Tapi akhir-akhir ini 2 Timotius ini tahun berapa ribu tahun yang lalu ya. Tapi ini kan real banget kan. Hari-hari ini kita pilih orang-orang tertentu yang khotbah yang nyaman buat kita punya telinga. Khotbah yang terlalu keras, apa sih? Kita nyari yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang nyaman-nyaman aja. Saya dibebaskan Tuhan minggu lalu. Mungkin ketika lagi mempersiapkan materi ini, kemudian Tuhan munculin jalan besar, jalan lebar dan jalan sempit. Kemudian munculin ayat 2 Timotius ini. Akhirnya saya agak merasa lega. Karena sebagai pengajar di gereja ini, kadang-kadang saya frustasi gitu ya. Ada yang bilang, wah gereja tidak kasih equipping nih, tidak mengajarkan nih. Gereja siapin equipping, yang datang juga asal-asalan gitu kan. Antara tidur dan tidak, antara mau dan tidak gitu lah ya. Jadi sebagai pengajar juga bingung kan, mesti menempatkan diri bagaimana. Tidak ajar bilang tidak diajar tapi nggak ada yang peduli gitu kan. Tapi waktu baca ini akhirnya saya tenang. Lah emang Alkitab udah tulisnya kayak gitu. Pada hari-hari ini orang akan memilih apa yang mereka mau dengar. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Dan ternyata memang lebih banyak orang suka jalan yang besar, yang gak perlu mengobok-obok hatinya, gak perlu menyalipkan dirinya, bisa berjalan dengan egonya, dengan segala macam dendamnya, dengan segala macam dengki dan iri hatinya. Mereka lebih pilih yang sana. Akhirnya saya bilang, oh ya sudah. Karena kenyataannya itu saya gak bisa rubah. Balik lagi tergantung respon kita. So, mengembalakan dalam kebenaran berarti berani menegakkan firman yang absolut. Gembala tidak akan bilang, bagus-bagus, yuk jalan sebetul itu. Padahal lagi menuju jurang. Enggak. Kalau dia lihat domba yang menuju jurang, dia akan pakai dia puntok ketarik seret. Jangan, mati di sana. Dan kadang-kadang teguran itu tidak menyenangkan. So, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan Tuhan pada panggilan kita dalam Kisah 1 ayat 8, yaitu jadi. Maka kamu akan menjadi saksiku. Gitu ya. Menjadi saksi Kristus berarti hidup kita menjadi kesaksian. Lech akarai, ikutlah aku, ikutlah jalan hidup aku. Konformitas itu ciptaan Tuhan, bukan sesuatu yang lemah. Tapi dunia tahu bagaimana caranya merusak kita dengan konformitas. Makanya Tuhan juga pakai konformitas. Jadilah saksi ke Yerusalem, ke Yudea. Jadikanlah seluruh bangsa, semua bangsa muridku. Ajarkan mereka apa yang aku ajarkan padamu. Konformitas bukan. Karena manusia akan cenderung akan lihat orang lain, apa yang orang lain lakukan. Bayangkan kalau semua yang ada pada pagi hari ini, dan semua yang dengar via YouTube, bisa menjalankan hidup sesuai seperti Kristus, ini ketung banyak nih. Kira-kira Jayapura bisa menangkat tidak? Kita bisa menangkan Jayapura bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kita banyak. Karena manusia cenderung melihat crowds yang banyak. Kita tidak lagi melawan crowds yang sama. Kita harus bikin crowds kita sendiri. Kita harus bikin kita punya komunitas sendiri. Cukup besar sehingga terlihat, sehingga orang itu juga benar tuh.
Itu bener tuh, itu banyak tuh, itu juga banyak. Datang dulu banyak. Akhirnya bisa ngikut. Tapi sejauh ini bisa diterima ya Bapak Ibu? Saya harap bahwa ini bisa membukakan pikiran kita dan bisa melihat bahwa sangat halus dunia itu menghasut kita. Yang diam-diam kemudian mencetak kita. Setiap dari kita adalah gembala. Orang tua, anak-anak itu lihat Bapak Ibu. Anak-anak adalah domba-domba. Dia adalah gembala bagi anak-anak. Para pemimpin-pemimpin hebat di ruangan ini, staf Anda, bawahan Anda, itu perlu digembalakan. Anda adalah gembalanya. Para sahabat, Anda punya pengaruh bagi kehidupan orang lain. Anda juga adalah gembala bagi sahabat-sahabat Anda. Ada orang-orang yang memperhatikan hidup kita. Meniru langkah kita. Mengikuti keputusan-keputusan kita. Ih, saya pun gak ancep pakai handphone ini. Macam akan keren. Ikut gak? Ikut. Ih, saya pun kakak-kakak di Rockin dia bikin ini. Ikut gak? Ikut loh, itu mentor saya kok. So, perhatikan bahwa setiap langkah kita, setiap keputusan kita orang lihat. Dan ada yang ikut. Anda adalah gembala. Boleh dibantu tim musik? So, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, selesai. Saya mau Bapak Ibu pejamkan mata dan renungkan apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan. Apakah orang-orang yang saat ini sedang mengikutiku, sedang dibawa lebih dekat kepada Yesus karena caraku hidup? Apakah anak-anakmu melihat Kristus di dalam dirimu? Apakah staf di kantor melihat integritas Kristus dalam setiap keputusanmu? Ataukah karena kita masih pakai topeng dunia, kita justru sedang menuntun orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ikut sama kita, menuju ke jalan yang lebar, jalan yang menuju kepada kebinasaan. Hari ini dengarkanlah suara gembala agung itu yang berbisik di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dia tahu bahwa kita udah capek pakai topeng. Kita lelah mengejar ekspektasi dunia yang kayaknya nggak pernah bisa aku capai gitu ya. Tapi hari ini Tuhan menghampiri Bapak Ibu sekalian dan berkata, leh akarai, ikutlah aku. Tanggalkan topengmu. Hiduplah dalam kebenaranku. Dan dajilah saksiku. Tidak peduli Bapak Ibu ada di posisi mana, backgroundnya seperti apa, masa lalunya seperti apa. Tuhan nggak lihat itu. Tuhan datang seperti waktu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata, ikutlah aku. Karena aku percaya bahwa kamu bisa menjadi sama seperti aku. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Tuhan percaya sama kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Mungkin kita nggak qualified, tidak sesuai dengan standar dunia, nggak penting. Yang penting apakah kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting dalam hidup. Bapak, terima kasih untuk teguran-Mu, untuk pelukan kasih-Mu. Ampuni kami karena kami selalu mendengarkan dunia dan kami menggunakan topeng-topeng dunia untuk merasa aman dan nyaman. Dan pagi ini kami mau belajar untuk melepaskan topeng kami.
Kami mau belajar berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman-Mu, kebenaran yang absolut. Kami mau belajar untuk jalan bersama dengan Engkau di jalan yang sempit. Dan kami mau menjadi saksi-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus terus ada di dalam hati setiap kami. Terus menegur, terus memeluk, terus menghibur, terus menguatkan. Dan meyakinkan kami bahwa Allah Gembala yang agung, Rabi yang agung percaya kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya, jadi suara dunia yang suka bikin air kabur gitu ya. Tapi sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mari kita lebih banyak untuk membuka telinga mendengar suara Tuhan daripada suara dunia. Karena ketika kita terus membuka telinga kita mendengar suara dunia, kita susah untuk mengucap syukur. Karena kita selalu merasa kurang, dan kurang. Tapi ketika kita mendengar suara Tuhan, kita tahu bahwa identitas kita adalah kepunyaan Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Kita nggak perlu kejar dunia. Amin. Dan selalu jadikan firman Tuhan, kebenaran sebagai landasan dalam kehidupan kita supaya hari-hari di mana Tuhan masih mempercayakan kita ada di dunia, kita terus hidup dan bergerak dalam mandat yang Tuhan percayakan, yaitu menjadi saksinya. Amin. Mari kita akan menabur. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa cash, juga udah tersedia QR yang bisa Bapak Ibu tinggal scan, kemudian tetap bisa menabur. Saya mengajak kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah ini menjadi pengingat untuk kami semua, untuk terus membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka kehidupan kami, untuk terus diubahkan, untuk terus dibentuk oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor Cynthia yang sudah menjadi penyambung lidah-Mu, biarlah bertambah-tambah hikmat dari sorga dan kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menabur. Berkati setiap persembahan yang sudah kami sediakan, baik itu persepuluhan kami, baik itu ucapan syukur, diakonia. Tuhan memberkati dan memberkati setiap umat-Mu Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang tidak terbatas terus dinikmati oleh setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami siap menabur dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Puji Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangan? Tidak ada. Nah ini tugas kita, gitu ya. Banyak kursi kosong tersedia. Kalau dari sini jelas sekali masih banyak kursi-kursi kosong, dan ini tugas kita untuk kita harus mencari jiwa. Yang siap katakan? Amin ya.
Puji Tuhan. Jadi minggu depan udah nggak kosong-kosong lagi. Baik, ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah puasa awal bulan. Yang kita akan mulai malam ini, terakhir makan jam 9. Dan kita akan buka besok siang jam 2. Bagi yang baru mulai belajar berpuasa, boleh buka jam 12. Namun Bapak Ibu, hal terpenting yang terus kami ingatkan adalah berpuasa bukan hanya menahan jam makan atau tunda makan dari pagi ke jam 2. Yang paling penting adalah kita menyediakan waktu untuk punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Beberapa bulan lalu saya bilang kalau kita hanya berhenti makan dan tunggu jam buka puasa itu diet. Dan kita tidak sedang mengajarkan diet. Kita semua udah tahu bagaimana diet. Tapi ini adalah berpuasa dan berdoa. Karena itu kita pakai waktu kita selama 3 hari, tanggal 1, 2, 3 untuk benar-benar kita punya waktu-waktu yang khusus. Untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan juga untuk berdoa. Amin. Yang belum pernah puasa, coba angkat tangan. Kalau yang berpuasa kan udah biasa gitu ya. Jadi yang belum pernah puasa, mari kita coba gitu ya. Kita latih diri kita menaklukkan masyarakat di dalam. Kalau masyarakat semulai demo bilang, diam, saya mau puasa gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama melatih, mengendalikan kita punya keinginan-keinginan untuk makan. Pengumuman yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah doa malam akan dilaksanakan pada hari Jumat jam 7 malam tanggal 5 Juni. Jadi Jumat minggu depan kita akan kembali doa malam di tempat ini. Bapak Ibu, ini terbuka untuk seluruh jemaat. Jadi bukan hanya pengerja, memang pengerja kita mewajibkan untuk hadir di doa malam, tapi ini juga terbuka untuk seluruh jemaat, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. So, kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir hari Jumat, tanggal 5 Juni, jam 7 malam di tempat ini. Amin. Nah, saya tandai Bapak Ibu, kita ketemu hari Jumat. Baik, yang berikutnya adalah Rokumen. Kita akan kembali beribadah bersama-sama. Yang area Jayapura itu akan ada di hari Sabtu, tanggal 13 Juni jam 10 pagi di tempat ini. Buat semua para wanita, bukan hanya ibu-ibu ya, buat semua para wanita usia 20 tahun ke atas, mari sama-sama kita hadir di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rock Woman. Nah, kita akan belajar banyak hal di sana. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di belakang juga ada booth kakak yang belum berkomsel. Kami mendorong untuk mari kita tertanam dan bertumbuh bersama di komsel. Hubungi para tim yang ada di belakang untuk mendatangkan nomor handphonenya. Nanti akan di follow up untuk diarahkan di komunitas-komunitas terdekat. Dan bagi Bapak Ibu jemaat yang mau melakukan pelayanan pastoral, baik itu pernikahan, penyerahan anak, ataupun baptisan, Bapak Ibu bisa menghubungi GKK-nya masing-masing bagi yang sudah tertanam di Komsel. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum ada di Komsel, silakan menghubungi nomor hotline gereja di 081148920002. Biar diarahkan kemana untuk pengurusan administrasi dan lain-lain. Kemudian untuk ibadah Rockgen, masih ada ya Pak J? Oke. Ibadah Rockgen hari Sabtu, setiap hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang punya anak-anak usia teens sampai youth gitu ya, usia 12 tahun ke atas, mari dorong mereka untuk ada di komunitasnya. Karena kalau kita datangkan di ibadah umum seperti ini, mereka belum tentu benar-benar bisa duduk tenang. Tapi ketika mereka ada di komunitas yang seusianya, mereka bisa belajar lebih maksimal.
Karena itu saya juga mendorong setiap orang tua yang punya anak remaja, yang punya anak cute, jangan diam ketika udah mulai hilang dari generasi. Beberapa minggu lalu saya ketemu salah satu anak remaja yang saya tahu anak ini nggak pernah ikut rockgen. Saya bilang, Kak Anci tunggu kamu di rockgen ya. Walaupun saya nggak ada gitu ya. Tapi saya akan follow up nanti apakah dia benar-benar ada di rockgen atau tidak. Nah mari setiap kita belajar untuk mendorong generasi kita juga mereka bertumbuh di komunitasnya mereka masing-masing. Yang orang tua punya anak remaja katakan amin. Ya, supaya kita melihat kegerakan generasi muda juga ada terjadi di tempat ini gitu ya. Kita mau semua generasi kita mereka tumbuh di jalan yang benar. Mereka punya teman-teman yang benar sehingga bukan dunia yang narik mereka. Tapi mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Selesai pengumumannya, ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kita juga mau concern banget dengan peran generasi yang ada di gereja kita. Karena kita mau tidak ada yang terhilang. Anak Bapak Ibu, anak kita semua tidak ada yang terhilang. Kita mau mereka tetap di dalam Tuhan. Baik, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Engkau Tuhan yang kami muliakan. Dan biarlah Engkau Allah yang hidup dan bergerak di hidup kami. Engkau yang terus memegang tangan kami, menuntun kami untuk terus berjalan dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang mengajarkan Tuhan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk ibadah yang sudah kami ikuti. Terima kasih untuk kedalam firman-Mu yang sudah menguatkan dan mengingatkan kami kembali. Dan kami berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kemampuan dari Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk terus hidup dalam firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Dan kami boleh mengalami pertumbuhan ke arah Kristus, yaitu kami terus menghasilkan buah-buah kebenaran untuk menyatakan tentang kasih-Mu Tuhan di tengah dunia yang menyesatkan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang hari ini mereka mengalami pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal mereka. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang berintervensi, Tuhan yang menguatkan yang lemah, Tuhan yang memulihkan yang sakit, menyembuhkan setiap mereka. Tuhan yang menghiburkan yang berduka cita. Dan Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan umat-Mu. Engkau yang terus menguatkan untuk terus berjalan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami bersehati, kami mau melepaskan damai sejahtera untuk tanah di mana Engkau membawa kami di tanah Papua ini. Kami berdoa melepaskan shalom untuk tanah
tanah Papua di dalam nama Yesus. Salam untuk tanah Papua. Salam untuk tanah Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap pemimpin yang telah Engkau percayakan memimpin di tanah ini. Ada hikmat, kekuatan, kemampuan yang datang dari Tuhan. Hingga mereka memimpin dalam jalan kebenaran-Mu. Mereka memimpin dengan hikmat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati kota Jayapura. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota Jayapura. Kami berdoa untuk perekonomian yang terjadi di tanah ini Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, perkenanan Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap gereja-gereja yang ada di tanah ini Tuhan. Biarlah mereka juga tetap berdiri dalam kebenaran-Mu, menjadi perwakilan-Mu di tengah-tengah dunia di tanah Papua ini, untuk mereka tetap menyatakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, dan kami berdoa untuk gereja GPI Rock Jayapura, rumah rohani di mana Engkau percayakan kami. Kami berdoa biarlah ini terus menjadi wadah di mana kami terus belajar mengenal kebenaran-Mu. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau, dan kami boleh keluar menjadi saksi-saksi Tuhan yang excellent dari tempat ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan memberi mereka hikmat, Tuhan memberi mereka kemampuan, hingga mereka terus berdiri di hadapan Tuhan bagi setiap umat yang Kau percayakan dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tengadahkan wajah-Mu kepada Bapa di sorga, dan angkatlah tangan-Mu serta terimalah berkat dari Tuhan. Sebab Allah yang telah memanggil dan memilih engkau adalah Allah yang setia. Dia akan terus menuntun, menguatkan, dan membawamu terus berjalan dalam jalan-jalan kebenarannya. Terimalah kekuatan dari Tuhan, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera, terimalah pemulihan, berkat Abraham, Ishak dan Israel turun dalam kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.